Setelah Wang Lin bertarung melawan naga hijau kuno, ketika ia dan senior Joyi mencoba keluar dari wilayah jurang pasang surut, Wang Lin pun yang terdesak atas serangan membabi buta dari naga hijau, memutuskan untuk melompat ke sebuah lubang yang ada di dasar jurang. Namun setelah terus masuk lebih dalam ke dasar lubang, ekspresi di raut wajah Wang Lin pun sontak mengalami perubahan, dan ia segera merasakan kekuatan hisap yang tak terbayangkan datang dari bawahnya, sehingga membuatnya pun tak merasa ragu, segera menampar tas penyimpanannya, memunculkan 3 pedang yang langsung terbang keluar, dan mereka membentuk formasi yang langsung menusuk ke dinding untuk saling menguatkan, dengan tangan Wang Lin segera mencengkram pedang dengan erat. Ya bahkan bukan hanya Wang Lin saja yang menunjukkan perubahan di wajahnya, naga hijau kuno pun juga menunjukkan hal yang sama, dan untuk pertama kalinya rasa takut muncul di matanya. Dengan itu tak lagi membuatnya mencoba mengejar dan menyerang Wang Lin, melainkan ia malah secara panik berjuang untuk kembali terbang ke atas lubang. Tapi di sini Wang Lin pun yang melihatnya, tak mau tinggal diam begitu saja membiarkannya pergi, sebab ia tahu jika bukan karena naga hijau dungu ini, ia kemungkinan tak akan dipaksa masuk ke dalam lubang ini, dan jika bukan karenanya mengejarnya dengan naib, dipastikan ia sudah pergi menjauh sekarang, sehingga membuatnya pun berniat untuk menyingkirkannya dengan memunculkan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya, yang langsung melonjak dan mengaktifkan mantra penghenti surgawi. Saat itu pun segera menghentikan tubuh naga hijau, yang langsung ditarik ke bawah oleh kekuatan hisap besar selama lebih dari 100 kaki. Dan ia terus berjuang untuk mencoba sekuat tenaga terbang kembali, tapi jika bukan karena mantra penghenti Wang Lin, itu kemungkinan bisa membuatnya bergegas kembali. Dikarenakan setiap kali ia sedikit mencoba naik ke permukaan, Wang Lin akan segera menghentikannya, memungkinkan tak peduli seberapa banyak dirinya berjuang, itu nyatanya sama sekali tak berguna, sehingga membuatnya pun secara suram hanya bisa menatap Wang Lin, sementara tubuhnya dengan putus asa ditarik ke dalam lubang. Namun tepat ketika naga hijau ditarik lebih dalam ke lubang, kekuatan hisap pun tanpa diduga tiba-tiba meningkat, dan ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, tampak seperti tornado yang menarik orang secara gila, sehingga menyebabkan 3 penyangga yang diciptakan oleh 3 pedang Wang Lin dengan cepat menghilang. Tapi untungnya merasakan situasi ini, Wang Lin pun segera mengirimkan sebagian dari rasa ilahinya ke dalam tas penyimpanannya untuk memunculkan pedang langit, dan pedang setengah bulan segera terbang keluar. Dengan itu membuatnya langsung berdiri di atasnya sembari mencoba mengamati dinding di bawahnya, menemukan sebuah lubang di antara celah di dinding, sehingga buahnya pun memutuskan untuk memasukinya. Dengan begitu masuk, naga hijau pun yang sebelumnya dikekang oleh teknik mantra penghenti Wang Lin memanfaatkan kesempatan ini untuk juga bergegas menuju celah yang dimasuki Wang Lin. Saat kali ini ia tak ingin melawan Wang Lin, melainkan ingin memasuki celah untuk menghindari gaya hisap di bawah jurang, yang membuatnya pun segera mengaktifkan semua energi petir di tubuhnya untuk menerjang masuk ke dalam celah. Namun merasakan daya hisap terlalu kuat, memungkinkannya hampir mustahil baginya untuk mencapai celah. Ia pun tiba-tiba memilih untuk membelah tubuhnya menjadi 2 bagian, dengan setengah bagian bawah tersedot jauh ke dalam lubang, sementara bagian atas menggunakan kecepatan untuk bergegas menuju celah, menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya menunjukkan rasa leganya, sebab ia tahu yang dibutuhkannya kali ini adalah satu mantra penghenti untuk membasmi naga hijau kuno putus asa karena tersedot oleh kekuatan hisap, dan naga hijau juga jelas menyadari hal ini. Jadi ia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola petir, mengingat ia merasa jika berhasil melesatkannya, dipastikan Wang Lin secara alami tak punya tempat untuk menghindar. Terlebih lagi semuanya akan tergantung pada siapa yang lebih cepat mengaktifkan mantra mereka antara naga dan manusia ini. Tapi Wang Lin pun punya rencana lain, dan ia secara pribadi melihat naga itu menyerahkan setengah tubuhnya dengan lebih dari setengah kekuatannya saat ini digunakan untuk melawan kekuatan hisap. Memungkinkan dapat dikatakan bahwa kali ini adalah saat terlemah dari si naga hijau, sehingga membuatnya pun segera memunculkan jiwa asalnya yang langsung terbang keluar untuk tanpa basa-basi melap tubuh si naga hijau kuno. Dengan setelah melap jiwa si naga hijau, jiwa asal Wang Lin pun segera berlari kembali ke tubuhnya, disertai ada juga ledakan kuat di dalam jiwanya. Ya bahkan dengan hanya setengah dari tubuh rohnya, kekuatan naga hijau masih tak terbayangkan, dikarenakan setelah Wang Lin melahapnya, ia tanpa diduga mengaktifkan mantra pemecah jiwa untuk dengan cepat menyerapnya. Saat semburan petir bergerak di dalam dan di luar jiwa asal Wang Lin, menampilkan kekuatan petir dan kilatan yang langsung menembus ke dalam daging maupun tulangnya. Tapi demikian kekuatan hisap tampaknya tak memiliki banyak efek di dalam celah. Jadi Wang Lin menaruh semua perhatiannya untuk menyerap jiwa naga hijau yang membuat jiwa asalnya terus tumbuh. Dan ini bukan pertumbuhan kuantitas tetapi kualitas.
Setelah Wang Lin mendapati jiwa asalnya terus mengalami pertumbuhan, ia juga merasakan untaian cabang membentang dari naga hijau ke semua sudut jiwa asalnya, sehingga menyebabkan kekuatan naga hijau itu mengubah jiwa asal Wang Lin dengan cara yang misterius, yang bahkan semua praktisi kuat lainnya tak akan berani melap naga hijau kuno ini. Sebab itu akan terjadi perubahan yang mengejutkan bagi jiwa asal Wang Lin. Dengan perubahan ini mungkin tak akan meningkatkan kultivasinya, melainkan itu juga akan membuka jalur tanpa akhir untuknya di masa depan. Selain itu, petir yang kuat menyebabkan jiwa asal Wang Lin mencapai keadaan kehancuran segera, dan jika bukan karena ketekunan yang keras kepala, dipastikan jiwa asal orang normal akan sudah runtuh. Sebelum kemudian jiwa asal Wang Lin pun tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat, dan matanya memancarkan kilatan seolah itu adalah naga hijau kuno yang memiliki perasaan bahwa jika jiwa asalnya tetap berada di dalam tubuhnya, kemungkinan tubuhnya akan terpengaruh secara langsung yang akan menyebabkannya mengalami kematian. Tapi untungnya jiwa asalnya segera terbang keluar dari tubuhnya, mengungkapkan tatapan tegas dan meraih naga hijau untuk menyeret sebagian kecil darinya, mencoba untuk memurnikannya dalam jumlah waktu yang tak diketahui. Diikuti Wang Lin yang juga tenggelam dalam menyatu dengan naga hijau tampak menjadikannya lupakan dunia luar. Saat tubuhnya secara bertahap kehilangan kilau cahayanya dan perlahan layu, tapi itu tak membuatnya dalam kondisi mati, melainkan itu hanya membuatnya memasuki keadaan meditasi yang ditangguhkan untuk memastikan vitalitasnya tak akan hilang. Dan singkat cerita, setahun pun berlalu. Pada saat Wang Lin perlahan membuka kedua matanya, naga hijau di dalam jiwa asalnya pun menyerah dan tak berjuang dengan keras untuk melakukan pemberontakan, melainkan mereka menumpuk dan membentuk segel naga. Disertai jiwa asal Wang Lin perlahan menyusut sepanjang tahun tanpa sekarang tingginya hanya 3 kaki, yang meskipun jiwa asalnya telah menyusut, itu pun mengeluarkan kekuatan kilatan petir, seolah-olah ada jutaan ular perak bergerak di dalam jiwa asalnya. Selain itu, jiwa asalnya bergerak dan tiba di sebelah tubuhnya. Di balik pandangan matanya melirik tubuhnya sendiri dalam rasa tak berdaya, dikarenakan ia dapat melihat semua otot di tubuhnya sudah layu, tanpa membuatnya seperti sekarung tulang belulang. Dan jika bukan karena sepotong vitalitas yang berasal dari antara kedua alisnya, kemungkinan tubuhnya kali ini sudah layak menjadi seekor mayat. Tapi tak berselang lama jiwa asalnya melayang di atas tubuhnya dan perlahan-lahan memasukinya, diikuti kilatan datang dari tubuhnya dan bergerak ke seluruh tubuhnya, yang membuat otot-ototnya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata kosong, sehingga dalam sekejap mata ia akhirnya kembali dalam keadaan normal. Hanya saja kali ini terlihat sedikit lebih kurus dibandingkan sebelumnya. Dengan setelah memulihkan kondisi tubuhnya, Wang Lin pun mulai merenung sejenak, memikirkan tentang perjalanannya ini yang menurutnya sangat berbahaya. Ia juga merasa itu sebanding dengan berbagai hal luar binasa yang didapatkannya. Dengan meskipun dirinya tak tahu apakah ini baik atau buruk, nyatanya jiwa asalnya kali ini benar-benar berubah, tanpa seperti sambaran petir retribusi ilahi, yang bahkan ia sekarang juga merasa jika seseorang ingin menghancurkan jiwa asalnya, itu akan seperti mencoba menghancurkan petir pembalasan ilahi. Dan meskipun kultivasinya masih pada tahap awal ascended, setelah kesempatan ini, itu nyatanya memberinya kekuatan kilatan petir yang sangat luar binasa. Tapi Wang Lin pun juga masih menunjukkan kebingungannya, bertanya-tanya tentang apa sebenarnya jiwa asalnya saat ini, sebab ia tak pernah berpikir bahwa melap setengah dari naga hijau akan menyebabkan jiwa asalnya berubah dengan cara yang aneh, dan ia tak bisa sepenuhnya menyerap naga hijau kuno, melainkan hanya berhasil menyerap seperlimanya, sementara sisanya disegel di dalam jiwa asalnya. Namun setelah merenung sejenak, Wang Lin pun spontan menghela napas lega, sebab ketika mencoba semua mantranya, ia masih bisa menggunakan semuanya termasuk mantra sungai neraka. Tapi ia juga langsung merasakan ada perbedaan, sebab meskipun mantranya tak berbeda dari sebelumnya, jika seseorang mengamatinya dengan seksama, ada kekuatan petir di dalam semua mantranya itu, sehingga buahnya pun tak kuasa menunjukkan kegirangannya, dikarenakan dengan meningkatnya kekuatan mantranya adalah hal yang baik, sebab dengan mantranya saat ini, ia merasa bisa berdiri di antara para praktisi ascendant tahap menengah maupun bersama dengan harta magisnya. Ia bahkan bisa melakukan buah kuantum dengan praktisi ascendant tahap akhir. Namun setelah beberapa saat, Wang Lin pun tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah di tubuhnya. Dengan jiwa asalnya sepertinya tak bisa meninggalkan tubuh. Ia bahkan ketika duduk bersila, mencoba melepaskannya beberapa kali, ia pun masih sama sekali tak bisa tanpa masih ada penghalang yang menghalangi jiwa aslinya untuk pergi, sehga buahnya pun bertanya-tanya tentang keanehan ini. Ia mungkinkah berasal dari perubahan jiwa asalnya? Namun Wang Lin pun memilih untuk melupakan semua hal ini, dan memutuskan untuk mengunboxing token yang didapatkannya sebelumnya. Menemukan ada beberapa rune yang rusak di permukaan token, dengan ia mulai memindainya menggunakan akal ilahiynya dan sontak ungkapan ekspresi aneh.
Mendapati ada ruang penyimpanan unik di dalamnya. Ya meskipun ruang di dalamnya dipenuhi kabut ungu, itu memang tampak seperti perangkat penyimpanan, serta hanya ada satu hal di dalamnya yang ternyata itu adalah pedang. Saat itu bukan pedang surgawi, melainkan salah satu pedang dari 12 pedang. Namun setelah memikirkannya, Walin pun menyimpulkan bahwa pedang ini berasal dari murid sekte pedang Dalu terakhir yang terperangkap di dalam kabut. Selain itu dari ban token ini, ia sama sekali tak menemukan benda lain ada yang mengejutkannya. Dan jika ia belum melihatnya terbentuk dari kabut secara langsung, akan sulit untuk membayangkan bahwa hal ini adalah sesuatu yang ingin dicuri oleh orang seperti Ling Tianhao dan leluhur darah. Mengingat token ini adalah kunci untuk membuka gua, dan hanya dengan 4 gua palsu terbuka itu dipastikan dapat membuka pintu terakhir gua asli. Tapi ia pun merasa itu semua tampaknya sia-sia, dikarenakan bahkan jika ia mendapatkan tokennya, ia masih terjebak di sini dan sama sekali tak bisa keluar. Namun ia pun memilih untuk membuang semua pemikirannya ini dan berdiri di pintu masuk celah di balik kekuatan hisap di luar tak pernah berhenti. Yang bahkan setelah bergerak sedikit lebih maju, ia bisa merasakannya dengan jelas dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda terhisap sehingga membuatnya pun secara heran ingin tahu tentang apa sebenarnya yang terjadi oleh semua binatang buas di tempat ini, dan apa juga hasil dari pertempuran antara senior Joy dan praktisi keserakahan, hingga dia merasa bahkan jika senior pedang bucin itu menang, nyatanya ia masih tak akan tahu di mana TKP dirinya kali ini berada. Saat ini pun Wang Jin hanya menanggapinya biasa aja, dan menunjukkan rasa kagumnya atas bakat kemampuan dari Cheng Niu yang dapat menghabisi para praktisi sekte pemurnian jiwanya seorang diri, sehingga membuatnya pun melontarkan tekadnya jika suatu saat dirinya menjadi praktisi terhebat ranah perubahan jiwa di planet Sujaku. Ia pun berjanji akan mencari keberadaan dari Cheng Niu dengan tujuan melakukan baku hantam untuk menghabisinya. Terlebih lagi tak ada banyak yang tahu tentang informasi Cheng Niu menghabisi para anggota sekte pemurnian jiwanya, serta berita ini telah ditutupi dengan kehilangannya yang tak pernah menampakkan lagi batang hidungnya lagi setelah sekian lamanya. Yang bahkan si tua Duntian dari sekte pemurnian jiwanya sekalipun pernah berkelana untuk mencari batang hidungnya, tapi itu pun sama sekali tak membuahkan hasil, dengan ia sama sekali tak pernah menemukan akan sosoknya. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya spontan menunjukkan keheranannya akan sosok si tua Duntian yang disebutkan Wang Zhen, dan menanyakan secara penisirin padanya mengenai gerangan siapakah si tua Duntian itu. Saat Wang Zhen pun memberitahukan bahwa beliau merupakan salah satu dari leluhur sekte pemurnian jiwanya di antara dua leluhur pemilik ranah kultivasi perubahan jiwa yang ada di sektenya. Namun ketika Wang Jin memberitahukan hal ini, keduanya pun akhirnya tiba di gunung pemurnian jiwa yang di atas puncaknya kali ini terpampang sebuah aula yang terbuat dari batu hijau. Sebelum kemudian Wang Jin pun menyuruh Kinmu alias Wang Lin untuk segera masuk ke dalamnya, dengan para penatua di dalam aula nantinya akan mengatur semua hal-hal yang diperlukannya. Saat ketika Wang Lin masuk ke dalamnya, ia pun menemukan aula benar-benar sangat gelap gulita serta merasakan tekanan aura energi yang sangat kuat di sekitarnya, sehingga memungkinkannya pun Kalin tak bisa menggerakkan sedikit pun langkah kakinya. Akan tetapi ketika ia merasakan kesulitan ini, tekanan aura energi yang sangat kuat di dalam aula pun tanpa diduga perlahan berkurang, dan sebuah suara kuno memanggilnya pun tiba-tiba terdengar. Ikuti TKP dalam aula yang memunculkan pancaran cahaya hijau yang menerangi sekitarnya, menunjukkan sebuah panggung megah di depannya. Dengan di tengahnya duduk seorang pria tua mengenakan jubah hijau yang secara tajam menatap ke arahnya, sehingga membuat Wang Lin pun dapat melihat tingkatan ranah kultivasi si beliau telah mencapai puncak tahap akhir Nesensol. Namun ketika Wang Lin masih melakukan pengamatannya ini, pria tua itu pun tiba-tiba bereaksi menunjukkan sikap ramah tamannya dengan menanyakan pada Wang Lin mengenai gerangan siapakah namanya dan bagaimana juga dirinya dapat mematahkan kemampuan mantra maut kematian simannya yang kali ini tersembunyi di dalam aula. Saat Wang Lin pun mulai memperkenalkan dirinya menggunakan nama samarannya bernama Kingmu dan memberitahukan alasan mengapa dirinya dapat mematahkan mantranya dikarenakan tingkatan kultivasinya yang sebenarnya berada di puncak tahap akhir formasi inti, memungkinkan mantranya itu pun secara alami tak akan dapat bertambah apapun terhadapnya. Menyebabkan si pria tua itu pun yang mendengarnya menganggukkan kepalanya, tampak percaya dengan semua yang dikatakan Wang Lin, sebab dari sudut pandangnya, pria muda barbar ini tidaklah berbohong dan memang menyembunyikan tingkatan kultivasinya. Terlebih lagi dari saat dirinya memasuki aula, ia pun memperhatikan bahwa tingkat kultivasinya tidak pada tahap pertengahan formasi inti, melainkan memang pada puncak tahap akhir formasi inti, yang oleh karena itu setelah melakukan pengamatannya ini dan merasakan kemampuan jiwa Wang Lin kemungkinan tak akan menimbulkan bahaya terhadapnya.
Ia pun mulai perlahan berjalan ke arahnya, memperkenalkan dirinya yang ternyata merupakan seorang kepala penatua dari Gunung Pemurnian Jiwa dan memberitahukan beberapa petunjuk padanya untuk bisa pergi ke sisi gunung mengambil token serta pakaian untuk dikenakannya. Dan juga bisa pergi ke perpustakaan Gunung Pemurnian Jiwa untuk membeli berbagai teknik yang cocok untuknya, maupun membuka gua di sekitar gunung untuk melakukan pelatihan cara mandiri. Mengingat ada guru di sekte Pemurnian Jiwa yang dapat mengajari para murid, memungkinkan setiap orang haruslah berkultivasi sendiri, sehingga jika antum memiliki pertanyaan, si kepala penatua pun menyuruh Wang Lin untuk menemuinya lagi. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya menunjukkan sikap mengertinya, sebelum kemudian ia pun memutuskan untuk secara hormat pamit undur diri dari hadapan si penatua pergi meninggalkan aula. Dengan setelah pergi meninggalkan aula, Wang Lin pun perlahan berjalan di sepanjang wilayah pegunungan dan mengetahui semua praktisi formasi jiwa maupun praktisi kuat di atasnya sedang melakukan pelatihan tertutup, serta di wilayah pegunungan kali ini telah sepenuhnya dikelola. Ia pun memutuskan untuk berjalan menuju ke sebuah perpustakaan di sekitar gunung seperti yang disebutkan kepala penatua sebelumnya. Dengan singkat cerita, ketika sampai di sana, ia pun menemukan perpustakaan itu tampak sangat normal pada umumnya, serta memiliki 3 lantai yang ada di dalamnya. Dan begitu Wang Lin masuk, seorang pria tuir penjaga perpustakaan pun sontak bereaksi, menyuruhnya untuk menyerahkan token sebagai tanda bukti untuk masuk ke dalam perpustakaan. Yang oleh karena itu, setelah Wang Lin menyerahkan si token, si pria tua penjaga perpus pun memberitahukan tentang peraturan memasuki perpustakaan, yang mana ia diperbolehkan untuk bisa melihat seluruh penjuru perpus seperti yang diinginkannya sesuka hatinya, dengan memiliki batasan waktu paling banyak selama 3 hari. Akan tetapi si pria tua perpus pun juga mengingatkannya untuk tak sekalipun mencoba memunculkan niatan pergi ke lantai 3, dikarenakan itu merupakan larangan bagi siapapun, yang bahkan Walid sekalipun dalam memasuki perpustakaan. Setelah mendengar pemberitahuan si pria tua penjaga perpus, Wang Lin pun segera menunjukkan sikap mengertinya, sebelum kemudian ia pun mulai mengunboxing isi dalam perpustakaan, terutama lantai pertama. Saat ia bisa melihat ada deretan rak berisikan batu giok serta berbagai jenis ukiran, yang bahkan ada juga berbagai macam teknik di sini, dan semua tekniknya ada yang sudah diketahuinya maupun teknik yang belum pernah sedikit pun dilihatnya. Tapi hanya saja ia sedikit merasa kecewa tak menemukan apapun tentang teknik untuk memperbaiki bendera jiwa, yang merupakan sebuah teknik keterampilan incarannya, sehingga membuatnya pun secara tak berdaya hanya bisa melewati lantai pertama dan memilih untuk memasuki lantai kedua. Dengan ketika berada di sana, ia pun dapat melihat jumlah teknik di lantai 2 lebih rendah dari lantai pertama, saat mereka tersebar di seluruh penjuru ruangan dengan keterangan informasi teknik yang sangat lengkap. Akan tetapi ia pun lagi-lagi tak menemukan apa itu teknik memperbaiki bendera jiwa yang dicarinya, sehingga setelah terus mencari cukup lama di TKP lantai 2, Wang Lin pun yang tak menemukan apapun yang ia butuhkan, mencoba secara penisirin memandangi ke arah lantai 3 tanpa berniat untuk mengunboxingnya dengan harapan menemukan teknik yang dicarinya. Tapi ia pun tak mau bertindak cukup gegabah untuk segera nyelonong memasukinya, melainkan memilih untuk kembali ke TKP si penatua penjaga perpus, sebelum kemudian secara penasaran menanyakan padanya mengenai gerangan dirinya yang mengapa tak diperbolehkan untuk naik ke TKP lantai 3. Saat si pria tua penjaga perpus pun yang mendengarnya menunjukkan sikap setujunya dengan cara tengilnya bersikeras sama sekali tak mau memberitahukan alasan tak diperbolehkannya untuk naik ke lantai 3. Yang bahkan ia juga tahu alasan Wang Lin menanyakan hal itu hanya karena ingin mencari teknik metode untuk memperbaiki bendera jiwa. Tetapi demikian ia pun memberitahukan bahwa teknik metode itu tak ada di sini dan itu bahkan juga tak ada di lantai 3. Namun jika dirinya ingin membuatnya, ia pun bisa menggunakan 10 buah batu giok dengan metode untuk membuat bendera jiwa yang jikalau dirinya memang menginginkannya. Si pria tuir penjaga perpus pun secara barbar menyarankannya untuk mencurinya di suatu tempat sembari jarinya menunjuk ke arah salah satu gua di depannya yang merupakan TKP dari sarannya. Terlebih lagi tak ada aturan di sekte pemurnian jiwa dalam mode bantai-membantai, dengan jikalau dirinya memiliki kemampuan untuk membantai, ia pun bisa melakukan sesuka hatinya tanpa memperdulikan hukuman apapun. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya spontan menunjukkan jiwa barbarnya dan merasa peraturan yang disebutkan si pria tua penjaga perpus menguntungkan jiwa kebrutalannya.
Ia pun secara giginya mulai menyiksa si pria tua penjaga perpus menggunakan tangga raksasa yang dimunculkannya dengan membantingnya tanpa henti ke sana kemari sampai-sampai mengakibatkannya pun menderita kesuraman di balik wajah tuirnya. Namun ia pun yang merasa tak tahan atas siksaan dari Wang Lin meminta ampun padanya untuk menghentikan penyiksaannya dan secara hormat mempersilahkannya untuk mencuri apapun yang diinginkannya dengan selama dirinya merasa puas. Ia pun bersedia untuk melindunginya dalam mode brutal yang ditunjukkannya itu. Saat ini pun buat Wang Lin hanya menatapnya secara ganas sebelum kemudian ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkannya menuju ke salah satu gua yang ditunjukkannya sebelumnya. Dengan ketika tiba di depan gua, Wang Lin pun mendapati ada beberapa batasan di luar gua yang membuatnya pun segera menyebarkan indera ilahinya. Menemukan ada seorang pria parubaya sedang berkultivasi di dalamnya, ditemani dua orang praktisi wanita cantik. Oleh karena itu mengetahui hal ini, Wang Lin pun secara barbarnya mulai menghancurkan sejumlah batasan yang ada di luar gua. Dengan ketika batasan itu hancur lebur, si pria tua pemilik gua yang tak senang akan tindakan Wang Lin pun segera menunjukkan mode berbaku hantamannya dengan memunculkan bendera jiwa di tangannya untuk menyerangnya. Namun Wang Lin pun yang melihatnya segera mengcounternya. Saat ia secara bagongnya tiba-tiba merebut bendera jiwa di tangan si pria tua, mengingat dirinya dapat merasakan kemampuan bendera jiwa ini cukup unik, dapat terus mengalami peningkatan yang kemungkinan saja dipastikan akan sangat berguna untuknya di masa depan, sehingga membuat si pria tua pun yang terbelalak keheranan melihat tindakannya dan merasa Wang Lin kemungkinan merupakan seorang praktisi terbilang bukan kaleng-kaleng di atasnya. Secara tak berdaya segera mengungkapkan kesurenannya dengan menyerahkan semua barang miliknya, yang diantaranya gua, batu giok, bendera jiwa, dan bahkan juga kedua selir wanitanya. Sebelum pada akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi kabur meninggalkan Wang Lin. Dengan setelah kepergian si pria tua, Wang Lin pun secara hati-hati mulai memeriksa giok hitam darinya, menemukan metode nyata untuk membuat bendera jiwa di dalamnya tanpa diduga tidaklah lengkap, sehingga membuatnya pun hanya bisa menunjukkan kebingungannya. Namun ketika ia masih larut dalam kebingungannya, pada saat ini dua orang wanita yang ternyata merupakan selir dari pria tua sebelumnya pun tiba-tiba berjalan keluar dari gua dan mengetahui Wang Lin mengalami kebingungan melihat batu giok milik si pria tua. Salah satu dari mereka yang mengenakan ganwiru pun menanyakan pada Wang Lin mengenai dirinya yang apakah memperhatikan metode di batu giok tanpa tidak lengkap. Saat Wang Lin pun yang mendengarnya mengiyakannya. Sebelum kemudian ia pun yang merasa si wanita gaun biru ini mengetahui hal tentang batu giok di tangannya, balik melontarkan pertanyaan padanya mengenai dirinya yang apakah mengetahui tentang hal di dalam batu gioknya. Saat si wanita gaun biru pun membenarkannya, sembari juga memperkenalkan dirinya ternyata bernama Suyun dan kemudian memberitahukan alasan metode batu giok tak lengkap. Dikarenakan itu disebabkan oleh proses pembuatan bendera jiwa yang memang dibagi menjadi 3 bagian saat setiap bagian cocok dengan nama 3 pegunungan, yang diantaranya gunung pemurnian jiwa, pencabutan jiwa, maupun pelunasan jiwa, sehingga jika dirinya dapat menggabungkan 3 metode bersama, maka ia dipastikan akan mendapatkan metode pembuatan bendera jiwa yang sebenarnya. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya sontak menunjukkan keterkejutan bercampur kegirangannya. Dengan tak menyangka dirinya dapat mengetahui ada sebuah metode pembuatan bendera jiwa terbilang sangat OP, sebelum kemudian ia pun memutuskan untuk melesat terbang ke bagian belakang gunung, mencari gua yang sangat cocok untuk ditempatinya. Mengingat ia merasa gua yang didatanginya kali ini tak memenuhi syarat dalam pelatihannya, diikuti Suyun dan rekan wanitanya pun yang dengan cepat bergegas mengikuti di belakang. Namun Wang Lin pun yang melihat keduanya mengikuti, sontak menunjukkan amarah membaranya dengan melontarkan teriakan keras pada keduanya untuk tak mengikutinya.